Di bawah teriknya matahari dan derasnya arus Sungai Musi, ada sebagian mereka yang bertaruh nyawa di kedalaman demi mencari harta karun. Menjadi sungai yang penuh dengan jejak sejarah, diyakini banyak emas dan barang antik berharga lain tenggelam di dasar sungai. Inilah kisah para pencari harta karun Sungai Musi. Mencari harta karun yang tersembunyi di dasar Sungai Musi memang sudah menjadi keseharian sebagian penduduk Pulau Kemaro, sebuah delta kecil yang berjarak sekitar 6 kilo dari Jembatan Ampera. Setelah puluhan tahun warga yang berada di kampung air menjalani profesi yang terbilang berbahaya. Dari tahun 2000 berapa itu, udah lama banget, hampir 20 tahun. Ada yang ngajak ini. Ada yang ngajar juga, kalau ada yang ngajar nggak bisa. Awalnya, warga Pulau Kemaro tidaklah fokus mencari barang antik peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Mereka justru lebih sering mengambil kayu atau besi tua yang berada di Sungai Musi. Tetapi, setelah penemuan artefak yang lebih berharga, mereka pun banting setir menjadi pencari harta karun. Barang antik itu kami tidak mengetahui dulu kan, awal mulanya tuh. Jadi sudah mengetahui rupanya barang itu mahal, harganya mahal. Nah, mulai dari saat itu ya sampai tahun 70 sampai 80-an itu sudah diambil alih generasi kedua. Generasi kedua ini lah yang nerusin penemuan, sebenarnya penemuan. Jadi bukan pencari, bukan penemu. Nah, jadi kami sampai generasi ketiga nih sekarang meneruskan penemuan itu. Setidaknya pemerintah memberi respon. Nyaris tidak ada peralatan super canggih dalam perahu yang mereka gunakan. Hanya kompresor sebagai alat bantu menyelam dan juga ayakan pasir. Dengan anggota yang semuanya pria, satu perahu pencari biasa diisi 8 orang yang punya tugas masing-masing. Memegang selang kompresor, selang besar penyedot pasir, mengayak pasir, sampai spesialis penyelam. Sebelum menceburkan diri ke sungai, penyelam memakai rantai seberat 15 kg agar mereka mampu mencapai dasar sungai sedalam 20-30 meter. Berbeda dengan tabung udara penyelam profesional, penyelam harta karun langsung mengambil udara dari kompresor dengan masker rakitan sederhana. Sang penyelam bertugas untuk membawa selang kompresor yang dipakai untuk menyerap material dari dasar sungai. Bisa dibayangkan, dengan air yang sangat keruh, jarak pandang di dasar sungai benar-benar terbatas. Belum lagi jika selang udara bermasalah. Seperti berenang, sudah pernah saya nggak pakai alat tadi timbul. Hilang angin, anginnya hilang yang tadi. Patah anginnya hilang, berenang saya. Udah sering gitu. Nyawa ditaruhkan. Pertama-tama saya kan angin itu hilang, langsung timbul tegok di air ini, hampir putus nyawa gara-gara mesin di atas tadi mati. Satu kali penyelaman setidaknya memakan waktu 1 hingga 2 jam. Di dasar sungai, penyelam harus tetap mengarahkan selang penyedot material sembari menahan benda besar yang menghalangi aliran material. Yanto mengaku pernah mendapatkan benda-benda yang sangat mengejutkan. Oh, kalau kerangka orang ya dapat, pernah, sering. Kepalanya, tangan, sering di bawah sana. Kalau sudah biasa nih nggak kaget, ditaruh aja situ lah. Cuma permisi paling. Di atas perahu, anggota lain akan memisahkan material dengan ayakan kawat. Batu dan pasir akan diraba dan dicari yang kelihatan berharga. Biasanya benda kecil atau koin akan langsung terbawa oleh selang kompresor. Sementara barang lain seperti guci, perabot keramik biasanya harus dibawa oleh penyelam ke permukaan. Kalau itu tergantung sama rezekinya. Iya. Kalau masalah banyak rezekinya nggak tahu.
Kalau udah rezeki kan ada aja dikasih. Kalau belum rezeki susah carinya. Ya, cuma sering lah dapat. Udah tahu kan ini barang yang bagus, simpan. Yang biasa buang, nggak diambil. Hasil tangkapan dari para penyelam biasanya akan langsung dijual di hari yang sama kepada para pengepul ataupun kolektor. Hasil penjualan dibagi dengan porsi paling besar untuk pemilik perahu. Dari kolektor lah, artefak kuno ini dijual langsung kepada pembeli. Bambang, salah satu kolektor, menyebut semua barang antik dari pedang, mangkuk, guci, sampai perhiasan didapatkan dari Sungai Musi. Bisa ada kemungkinan di sepanjang Sungai Musi ini memang akses dari perdagangan maritim, mungkin melalui jalur Sungai Musi ini kan. Dari Sungai Musi berpusatlah di kota sini, di daerah dekat-dekat pelabuhan. Itu banyak sekali pecahan-pecahan keramik, serpian keramik di dalam Sungai Musi selama kita melakukan penyelaman. Jika melacak jejak sejarah, Kerajaan Sriwijaya telah melakukan perdagangan dengan pihak Tiongkok sejak berdiri di abad ke-7. Hubungan dagang bahkan semakin erat sampai abad ke-11 di era dinasti Song. Penyelam ini kan dia otodidak dia sudah menggeluti sekian lama jadi mereka memahami hari-harinya mereka itu kita jumpai benda-benda ini. Dari jenis-jenisnya pun mereka sudah menguasai. Jadi jenis keramik gerabah itu kan di era apa, misalnya keramik itu di era apa, mereka mempelajari langsung otodidak. Harga jual barang antik pun bervariasi, dari ratusan ribu sampai puluhan juta rupiah. Tak hanya kolektor lokal saja, peminat barang antik ini tersebar sampai luar negeri, dari Eropa, Tiongkok, sampai Korea Selatan. Oleh karena apa ya, namanya kita awam mencari makan, anak-anak ini kan yang penting laku. Harganya berapa? Paling-paling kata 20 juta itu terlalu mahal sudah. Oleh karena nggak tahu. Itu. Oleh karena nggak tahu mutu barangnya bagaimana. Jadi kan harganya berapa. Yang jelaslah yang si pembeli yang itu yang tahu. Kalau kita kan cuma pencari. Nggak tahu kita harga sebenarnya itu berapa. Nggak tahu dari dinasti mana itu nggak tahu. Cuma kita pencari ini dikasih harga sedemikian rupa itu dianggap udah mahal. Itu aja. Meski bahaya selalu mengintai di kedalaman Sungai Musi, para pencari harta karun tak pernah berhenti mengarungi dasarnya. Meski mereka sadar bahwa setiap kali turun perahu, nyawa menjadi taruhannya. Semua demi nafkah untuk keluarga dan juga menjaga jejak sejarah panjang demi anak cucu.